Pada video kali ini, kita akan melakukan uji T independent sample. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di kelas bahwa uji T independent sample itu adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua kelompok terkait nilai yang akan dibandingkan. Ya. Jadi uji T independent sample ini adalah untuk membandingkan suatu nilai antar dua kelompok, ya, antar dua kelompok. Kalau lebih dari dua kelompok, tidak menggunakan uji T independent sample, tapi menggunakan uji ANOVA satu jalur yang ini, ya. Nah, baik untuk melakukan uji T independent sample, kita akan mengambil contoh, ya. Mengambil contoh, kita akan membandingkan nilai kuis antara kelas A dan kelas B. Nilai kuis antara kelas A dan kelas B. Nah, di sini sudah ada nilai kelas A dan kelas B. Coba cari dulu nilainya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini ada kelas. Nah, ini nilai kelas A dan kelas B. Nah, ini akan kita bandingkan nilainya antara kelas A dan kelas B. Kita copy dulu nilainya ini ke SPSS. Kemudian kita buka SPSS. Nah, ini SPSS tampilannya. Nah, sebelum kita copy, kita harus beri nama dulu variabelnya. Klik variabel view untuk memberi nama variabel. Nah, ini nama variabel satu itu tadi adalah variabel bebasnya, yaitu berupa data kategori kelas, kemudian jenis datanya, yaitu data kategori itu adalah data nominal. Kemudian value-nya perlu kita definisikan di sini, di add, ya. Satu itu adalah untuk kita kasih label kelas A, dan dua itu untuk kelas B, ya. Oke, dah, oke, ya. Kemudian yang variabel terikatnya itu adalah nilai yang akan kita bandingkan, yaitu nilai kuis, di mana jenis datanya itu adalah jenis data interval. Di SPSS, data interval itu disebut dengan scale, ya. Data interval maupun rasio itu adalah scale namanya. Nah, kita kembali ke data view. Nah, ini sudah ada nama variabelnya, tinggal kita isikan. Nah, kalau kita kopikan itu, penyajian data di SPSS-nya itu harus sesuai, ya, sesuai kelasnya. Itu harus kelas A, si misalnya si subjek 1 ini kelas A nilainya berapa. Nah, sehingga sehingga harus kita copy dulu nilainya satu persatu di di Excel.
Nah, ini nilai kelas A di copy terlebih dahulu. Nilai kelas A di copy terlebih dahulu. Nilai kelas A, copy. Kemudian taruh di CSS. Nah, ini nilai kuis kelas A ini. Nah, ini kan kelas A semua. Kelas A itu tadi 1. Ya. Ini muncul otomatis. Kita masukkan 1, langsung muncul labelnya. Ya. Nah, ini kadang ketika dimasukkan 1 tapi tidak langsung muncul kelas A, da- itu tinggal diklik view-nya ini. Nah, dicentang value label. Ya. Kalau value labelnya ini tidak dicentang, maka yang akan tampil itu adalah value-nya, nilainya 1. Kalau value labelnya dicentang, maka yang tampil itu adalah labelnya, kelas A. Nah, sehingga untuk mempersingkat waktu, ini kita copy paste aja ya. Satu. Nilai 1 itu kita copy sampai bawah. Ini paste. Nah, jadi sudah masuk semua, kelas A. Kemudian berikutnya kita copy lagi nilai kelas B. Nilai kelas B. Nah, copy bawahnya. Paste. Nah, tinggal dimasukkan ini adalah nilai kelas B, sehingga kelas B itu dari 2, ya, nilainya 2. Copy saja bisa mempersingkat waktu. Nah, sudah semua. Ini karena kosong kita naikkan ke atas, dihapus. Nah, jadi di sini sudah ada nilai kuis dari 2 kelas, kelas A dan kelas B. Berikutnya akan kita bandingkan apakah terdapat perbedaan nilai kuis antara kelas A dan kelas B, ya, dengan menggunakan uji T independent sampel. Nah, untuk melakukan analisis, tinggal diklik tab Analyze, kemudian Compare Mean, klik Independent Sample T-Test. Nah, tinggal dimasukkan nilai kuis itu adalah yang akan kita tes perbedaannya. Nah, grouping variabel itu adalah variabel kelompok, ya, yaitu kelompok kelas A dan kelas B. Silakan diklik Define Group. Nah, ini grup 1, 1, grup 2, 2, sudah sesuai.
continue, kemudian tinggal langsung diklik OK. Kita tunggu hasil di tesnya. Ini masih running ya. Nah, sekarang sudah outputnya sudah muncul. Nah, outputnya sudah muncul di sini. Nah, di tabel di tes itu ada 2 tabel yang muncul. Ini ada 3 ya di bawahnya. Tapi yang perlu kita lihat itu adalah 2 tabel pertama ini. Yaitu tabel pertama ini adalah tabel deskriptif statistik, di mana di tabel pertama ini menyajikan kedua kelompok, ya, kelas A dan kelas B, N-nya itu jumlah subjeknya. Kelas A itu tadi 39, kelas B 47. Nilai min rata-rata, kelas A 62,4359, kelas B 55,4255. Ini adalah standar deviasi dan standar errornya. Nah, kemudian kita akan melihat apakah perbedaan min yang ada ini nilai signifikan secara statistik, ya. Nah, untuk melihat itu apakah signifikan atau tidak, yang perlu kita lihat adalah tabel independent sample test yang ini, tabel kedua. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah nah di tabel ini ada 2 baris. Nah, baris yang mana yang akan kita lihat, itu yang perlu dilakukan adalah untuk menentukan baris mana yang kita lihat dengan cara melihat nilai variansnya. Equal variance assumes itu baris pertama, equal variance not assume baris kedua. Yang dilihat itu adalah nilai signifikansi dari nilai F ini, yaitu hasil dari 11 test for equality of variance. Jadi tes ini untuk mengetes apakah kedua kelompok itu mempunyai varians yang sama atau tidak, atau apakah kedua kelompok itu nilainya homogen atau tidak, ya. Nah, baris pertama ini dikatakan homogen apabila data dari 2 kelompok itu dikatakan homogen apabila nilai signifikansi ini lebih dari 0,05, gitu ya. Variansnya itu lebih dari 0,05, berarti ketika kedua kelompok itu variansnya itu signifikan, berarti tidak homogen, ya. Sebaliknya, kalau tidak signifikan berarti homogen. Nah, di sini nilainya adalah 0,47, berarti variansnya tidak signifikan, sehingga equal variance-nya assume, berarti homogen, ya. Datanya itu homogen, sehingga yang dilihat adalah baris pertama, equal variance assume. Jadi baris pertama menggunakan baris pertama apabila nilai ini tidak signifikan, ya. Dilihat baris kedua apabila nilai ini signifikan, ya. Jadi kuncinya itu. Nah, sehingga karena ini tidak signifikan, maka yang kita lihat adalah baris pertama. Nah, di baris pertama ini baik signifikansinya, ini nilai uji T-nya 1,2, kemudian untuk nilai signifikansinya ada 0,1. Baik. Nah, untuk menafsirkannya adalah bahwa nilai T ini signifikan ada perbedaan apabila nilai signifikansi ini di bawah 0,05. Di bawah 0,05. Nah, karena ini di atas 0,05, ya, 0,1, sehingga hasilnya adalah tidak signifikan.
bahwa kesimpulannya bahwa perbedaan ini tidak signifikan. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan nilai kuis antara kelas A dan kelas B. Gitu ya. Meskipun nilai rata-ratanya ini berbeda. Nah, karena mungkin bisa jadi perbedaan ini bukan karena memang benar-benar berbeda secara signifikan, mungkin karena eh, ada varian di dalam kelompok ini yang cukup menyebar di salah satu kelompok sehingga menyebabkan perbedaan ini. Karena nilai min itu adalah nilai rata-rata, jumlah total dibagi jumlah subjek, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil ini karena hasil signifikansinya di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan nilai kuis antara kelas A dan kelas B. Baik, berikutnya kita lihat contoh berikutnya, bercontoh lagi. Di sini saya ada data, eh, sudah ada data lain, gitu ya. Nah, sini ada saya punya data yang sempat kita kumpulkan bersama-sama waktu salah satu penugasan di kelas yang mengumpulkan data tentang korupsi, kecenderungan melakukan korupsi dan nah, di sini juga ada data gender, jenis kelamin, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan apakah ada perbedaan tingkat korupsi antara laki-laki dan perempuan, gitu ya, dengan menggunakan uji T independent sample. Kita menggunakan uji T karena dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dan kita analisis. Nah, ini penyajian datanya tidak seperti tadi yang laki-laki di atas semua dan perempuan di bawah semua. Tapi ini campur, gitu kan. Nah, kita akan analisis menggunakan uji T sama langkahnya seperti tadi. Compare mean, dependent sample to test. Nah, ini sudah masuk di sini. Juga sudah di sini. Kemudian kita kalau belum dimasukkan biasanya seperti ini, gitu ya. Corruption ini sebagai tes variabel, variabel terikatnya, jenis kelamin sebagai grouping variabel, define group, ya grup 1, grup 2, continue. Setelah itu oke. Nah, kita akan lihat hasilnya di output. Nah, ini outputnya masih coding. Ya, sudah ini. Ya, sudah. Nah, sama seperti tadi untuk membacanya. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat angka pertama yang harus dilihat adalah nilai signifikansi dari varian ini. Ternyata di sini signifikan, ya, signifikan sehingga bisa dikatakan bahwa nilai korupsi antara dua kelompok ini ternyata tidak homogen antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena ini tidak homogen, equal variance not assumed, ya, maka yang dibaca adalah baris kedua. Ya, baris kedua. Nah, kalau kita lihat baris kedua ini, ternyata nilai T-nya ini min 2,219. Dan nilai signifikansinya adalah 0,01. Ya, di bawah 0,05, baik satu sisi maupun dua sisi. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan tingkat korupsi antara laki-laki dan perempuan. Mana yang lebih tinggi? Dilihat nilai rata-ratanya. Ya, jadi laki-laki itu tingkat korupsinya itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ini datanya, gitu ya. Nah, sebenarnya hasil ini eh, sesuai dengan banyak penelitian yang sudah pernah dilakukan. Memang ternyata laki-laki itu tingkat
perilaku korupsinya itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu untuk uji T, independent sampel. Di video berikutnya kita akan membahas uji ANOVA satu jalur untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih.